Sabar ya sayang, sebentar lagi juga kita ketemu papa. Gak mau, saya mau sekarang. Sabar ya sayang, papa kan lagi diperiksa dokter. Nanti kalau papa udah sembuh kan bisa main lagi sama kamu. Mungkin dia aus. Aus sayang. Kamu begitu lama disekap sama perempuan jahat itu. Kelihatannya kamu lapar. Makanan di kantin sini enak-enak. Kita makan di sana yuk. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Loh, kenapa? Enggak, perasaanku nggak enak aja. Benny. Benny nggak apa-apa. Masa krisisnya udah lewat. Dia udah dikasih obat penenang supaya bisa istirahat. Lagian sekarang kan dokter lagi meriksa dia. Udah Andre, biarin aja. Supaya kamu tenang, kamu pergi aja. Biar Dodi saya yang ngurusin, ya. Makasih ya. Maaf lo udah ngerepotin. Sini Dodi.
Mudah-mudahan dia belum meninggal. Terima kasih Tuhan. Ternyata tadi dia hanya pingsan. Ayo dong sayang, dikit lagi. Adiknya kakak dari tadi kok diam aja? Bisu ya? Enggak, dia cuma lagi nggak sehat aja kok. Biasanya dia tuh bawel banget. Sekalinya udah ngomong dia nggak bisa berhenti. Kasihan Dodi. Dia ngerasa bersalah. Tante marah ya? Tante masih mau nyuapin saya? Kamu makan juga ya, biar nggak sakit. Ya. Mah, Vera belum ngasih kabar. Sampai sekarang Vera masih belum ngasih kabar. Jangan-jangan Udah deh sayang, nggak usah banyak komentar. Mama tuh udah bayar mahal itu si Vera. Jadi sekarang kita tinggal duduk manis aja, nggak usah mikir-mikir. gimana nggak mikir? Sekarang nasib kita sepenuhnya ada di tangan dia. Kalau dia gagal kita habis, Mah. Ya ampun sayang, dia itu tuh nggak bodoh-bodoh banget. Dia lebih bajingan, lebih licik dibandingin si Benny. Tuh, pasti si Vera tuh. Angkat cepetan, angkat. Halo? Iya, dari mana? Nih, dari sumber informasinya Mama di rumah sakit. Gimana? Kamu yakin? Benny bajingan itu masih hidup, sayang. Jadi si Vera belum kesana? Udah tante, tapi dia gagal lagi. Tuh kan aku bilang juga apa, Mah? Hancur kita sayang, hancur habis kita. Kita bakalan masuk ke penjara sayang. Belum habis. Biar nanti Oma yang menghabisi si Benny. Fer, gue ada berita buruk buat lo. Berita buruk apaan sih? Hah? Andre, dia segitu mesranya sama Alia. Dia nyuapin Alia dan Alia mau. Serius lo? Mungkin lo salah lihat kali. Lo pikir gue buta apa? Emangnya di mana mereka ngelakuin itu? Di kantin rumah sakit Al Zahirah. Maaf Bu, Ibu mau kemana? Maaf ya Bu ya, cuman keluarga yang boleh masuk. Lagian waktunya juga udah habis. Saya keluarganya. Lepaskan tangan kamu. Pergi dari sini. Maaf, ibu ini siapa? Saya keluarganya. Sekarang ini belum waktunya untuk besuk, Bu. Sebaiknya ibu tunggu di luar saja. Dan tunggu sampai saat besok tiba. Karena pasien kami perlu istirahat. Silakan. Dodi, nanti kalau papa sembuh kamu mau minta apa?
Saya mau sekolah lagi, Ma. Apapun yang dikerjakan Benny dalam hidupnya, sepertinya dia mampu memberikan kasih sayang ke keluarganya. Mudah-mudahan aja Benny diberkati Allah dengan kesempatan untuk merubah jalan hidupnya. Saya akan mengajukan permohonan ke pengadilan supaya Benny diberikan keringanan hukuman. Dengan demikian, dia akan memiliki harapan, sehingga bisa memulai kehidupan yang baru di jalan yang lurus. Semoga kebaikan kamu mendapat balasan dari Allah, Andre. Saya melakukan ini semua dengan ikhlas. Saya melakukan apa yang udah saya pelajari dari kamu. Keikhlasan, kebaikan, dan kejujuran kamu membuat sisi kemanusiaan saya benar-benar tergugah. Kamu membuat hidup saya jadi lebih berarti, Al. Saya numpang tanya, kamarnya saudara Benny di mana ya? Oh, sebelah situ, Mas. Kamar 216. 216? Iya. Terima kasih. Dulu Mama dan Papa saya selalu ngajarin saya untuk selalu memaafkan. Tapi sekarang mereka udah nggak ada. Maafin saya, Al. Saya nggak bermaksud. Ya, Andre, kamu nggak usah minta maaf. Cuman kebetulan aja hari ini hari ulang tahun pernikahan mereka. Seandainya saja mereka masih ada saat ini. Ferdi, leher kamu kenapa? Lu tau dari mana kalau kita ada di sini? Dre, lo selalu bisa menemukan cara buat nyingkirin gue. Gue tahu supaya lo bisa deket sama Alia, ya kan? Tapi sayang, gue pun juga selalu bisa menemukan jejak dan kebusukan lo. Maksud lo? Maksud gue supaya lo jangan sok suci. Buktikan sama diakuin kalau lo tuh udah mukul kepala gue dari belakang. Fer, apa-apaan sih kamu? Semenjak kamu hilang waktu itu, Andre selalu sama saya. Jadi kamu belain dia? Belain aja. Belain pacar kamu ini, belain! Ferdi, jaga mulut kamu. Datang-datang main nuduh orang yang enggak-enggak. Kamu kalau di depan saya tuh begitu manis. Tapi kalau di belakang saya... Cukup! Pergi dari sini. Saya mulai muak lihat muka kamu. Jadi kamu muak lihat saya? Atau mungkin kamu malu? Karena kamu kepergok atas kebusukan kamu? Sorry, Andre. Saya harus pergi dari sini. Saya bisa muntah ngeliat muka dia. Mana yang akan menjadi warnamu? Loh, Bu, sekarang kan bukan waktu untuk besuk. Siapa bilang? Sekarang kamu jadi anak yang manis. Lepaskan semua peralatan yang nempel di tubuh Benny. Biar dia cepat mati.
Mau kabur kemana? Mau kabur kemana? Ayo. Ayo, jangan kabur. Jangan lari kamu. Lawan saya. Astaga, pintu kamar Benny kebuka. Dan perawat itu... Ayo kamu. Ayo. Ayo. Mau kabur kemana kamu? Diam di situ. Kamu jangan masuk. Sekarang nenek sihir itu sudah tidak ada. Dia menuai apa yang dia tanam. Setelah gagal menyuruh Vera, Rika meminta tantenya untuk membunuh Benny. Tapi Allah tidak berkenan. Saya datang tepat pada waktunya. Ada apa sayang? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu sampai kapan mereka mau berhenti, Putri. Mereka udah ngebunuh semua orang. Mereka udah ngacauin semuanya. Mereka jahat, Putri. Putri, saya udah capek. Saya capek terus-terusan hidup dalam ketakutan dan lari dari kenyataan, Putri. Berhentilah berlari. Hadapi kenyataan. Buang rasa ketakutan kamu. Allah selalu ada di sisi kamu. Iya, Allah akan menolong orang yang mau menolong dirinya sendiri. Saya pergi dulu. Nanti saya kesini lagi. Jaga diri kamu, sayang. Allah akan menolong orang yang mau menolong. Ngapain kakak kesini? Nyusul kamu. Alia sama Olivia mana? Olivia ada di dalam sama istrinya Benny. Tolong jagain dia, saya harus nyusul Alia. Udah deh, kamu nggak usah nyusul dia. Kelihatannya dia lagi bingung sama sikapnya Ferdi yang aneh. Mulai sekarang, kamu nggak usah ikut campur urusan Ferdi sama Alia. Dre, kamu nggak usah ganggu dia. Biarinin aja dia. Sekarang dia sangat membutuhkan bantuan saya, Kak. Saya tahu perasaan kamu sama Alia. Tapi kalau memang benar kamu sayang sama Alia, jangan ganggu dia. Nggak usah buat dia bingung. Saat ini, Ferdi sangat curiga sama kamu. Dan dia udah nuduh kamu. Ferdi nuduh saya mukul dia. Tapi sekarang saya nggak ada waktu untuk ngebahas soal Ferdi. Tolong jagain Olivia. Saya harus nyusul Alia. Rumah sakit segede ini gimana nyari Olivia?
Kemana perginya Alia? Kok dia bisa ngilang begitu cepat? Kalian tuh nggak ada apa-apanya. Mendingan kalian cepat pergi dari sini sebelum kalian dapat masalah. Jangan mimpi lo bakalan nguasain rumah ini. Asal lo tahu ya, kalau cuman ngelawan lo, gua tuh nggak perlu backingan siapa-siapa. Brengsek kamu ya. Kamu pikir kamu hebat. Jangan kualat kamu. Saya ini mama kamu. Lepasin, lepasin. Mama saya orang baik-baik, bukan iblis seperti kamu. Haram bagi saya untuk menyentuh kalian. Dan asal kalian tahu aja ya, hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan papa mama saya. Dan tepat pada hari ini beberapa tahun yang lalu, papa saya memberikan rumah ini kepada mama saya. Dan sekarang adalah saat yang tepat saya untuk mengambil kembali rumah ini. Saya bisa menguasai keadaan sekarang, Putri. Saya harus pergi. Hati-hati menghadapi mereka. Ngapain kalian istirahat di sini? Cepet ambil sampah kalian dan keluar dari sini. Kalau masih ada yang tersisa, saya jejelin ke mulut kalian. Luar biasa. Saya kagum dengan keberanian kamu. Kamu ngapain di sini, Andre? Mana Olivia? Olivia ada di rumah sakit. Kamu ninggalin Olivia sendirian di sana? Dia udah saya titipin sama Kak Irma. Jadi kamu nggak usah khawatir.
Jangan main-main sama lampu dong. Ular yang tadi saya kirim itu memang nggak berbisa. Tapi kalau kamu masih ngotot untuk cari di mana Olivia, saya akan kirimin selusin ular berbisa buat kamu. Ibu Maya, silahkan. Tapi keponakan saya ditinggal aja nggak apa-apa kok. Dokternya lagi udah mau pergi. Saya ada di mana? Di mana Kak Alia dan Kak Andre? Kamu ikut saya ya. Nanti saya antar kamu ke mereka. Nggak usah, saya tunggu di sini aja. Saya perawat sayang. Tadi mereka udah pesan sama saya. Katanya kalau kamu udah bangun, saya disuruh antar kamu ke lebih depan. Kok perawat pakaiannya lain sih? Soalnya saya baru aja selesai dinas. Jadi udah ganti baju. Kan mau pulang. Kak Andre! Kamu ngenalin saya? Alhamdulillah, kesadaran kamu udah pulih. Siapa yang sama kamu barusan? Katanya sih dia perawat. Dia mau nganterin saya ke Kak Alia dan Kak Andre. Kenapa dia kabur? Nggak tahu. Yaudah, ayo ikut saya. Mana yang akan menjadi warnamu? Halo, Di mana, Kak? di taksi. Mau sekalian ngambil mobil ke bengkel, terus pulang. Saya kan tadi minta tolong jagain Olivia, Kak. Gimana saya mau ngejaga dia? Saya aja nggak ketemu. Tadi kan kamu langsung pergi dan nggak ngasih tahu sama saya di mana persisnya dia. Saya tahu rumah sakit ini besar. Tapi kalau niat kan bisa ketemu. Kak Irma kan tahu sendiri, ini masalah serius. Saya tahu, tapi saya udah nggak mau terlibat dalam masalah ini. Dan saya harap kamu juga begitu, Andre. Loh, kok ngomongnya jadi begini, Kak? Kamu tuh nggak bisa bayangin bahaya yang sudah aku alamin, Dre. Sekarang saya masih shock. Bahaya? Bahaya apa? Ntar di rumah saya ceritain semuanya. Sekarang yang penting yang ada dalam pikiran saya mau ngambil mobil ke bengkel, pulang, dan kunci semua pintu. Oke, tapi saya minta tolong Kak Irma mampir ke sini sebentar. Jemput Olivia. Saya dan Olivia akan tunggu di bawah. Enggak, jangan libatin saya lagi, Dre. Dan saya harap kamu juga begitu. Ini tuh taruhannya nyawa, Dre. Pokoknya yang penting saya mau pulang ke rumah dan kunci semua pintu. Ya udah, saya yang akan bawa Olivia pulang sendiri. Andre, kamu kok nggak ngerti-ngerti juga apa yang saya omongin? Saya udah nggak mau terlibat lagi sama masalah ini. Kamu nggak becus. Mulut kamu itu lebih gede dibanding kemampuan kamu. Hah? Sekarang, kamu harus kembaliin semua uang panjer dari saya dan kamu harus ganti rugi. Hah? Ganti rugi? Hah? Apanya yang hah? Hah? Tinggal satu langkah lagi bagi saya untuk mencapai keberhasilan dan sekarang jadi gagal total, berantakan, dan itu gara-gara kamu brengsek. Saya harus mulai lagi dari nol. Kamu dengar dulu. Tutup mulut kamu. Saya udah bosen ya dengerin semua ocehan kamu. Kamu
udah gagal ngamitin si Benny, terus si tuyul Olivia yang udah jelas-jelas ada di tangan kamu masih bisa kabur. Kamu tahu dari mana? Kamu kira saya ini goblok apa, ha? Percaya aja sama kamu 100% gitu. Saya juga punya orang ya untuk ngawasin hasil kerja kamu, tahu? Udah mah, nggak usah percaya lagi sama dia. Biar aja dia ambil uang mukanya, tapi kita nggak usah pakai dia lagi. Hah, kamu dengarkan barusan? Anak saya juga nggak suka sama kamu. Gara-gara kamu nggak becus, tante saya mati, terus si putih brengsek itu balik lagi nguasain ini rumah. Oke, kamu dan anak kamu memang berhak untuk komplain. Tapi kamu juga harus ingat, setiap usaha nggak selalu berjalan dengan mulus. Apalagi rumah sakit ini bukan tempat yang sepi. Setiap saat terbuka kemungkinan untuk dipergokin orang. Alah, udah deh, Bang. Mulai sekarang, jangan coba-coba nelfon dari rumah ini. Dan kalau kalian masih macam-macam, kalian akan saya hancurkan jadi seperti itu. Andre, Rika kerjasama sama seseorang untuk ngabisin Benny. Tolong kamu minta pihak rumah sakit untuk mindahin Benny ke kamar yang pengamanannya lebih ketat. Sekarang, Andre. Dok, mau dibawa kemana suami saya? Oh, enggak kenapa-kenapa, Bu. Ini cuma mau dipindahin saja. Kalau nggak kenapa-napa, kenapa harus dipindahin? Maaf, Bu. Saya tidak boleh bilang. Siapa yang nyuruh Anda? Saya yang minta. Kenapa? Ini demi keselamatan Benny. Olivia? Olivia? Ini benar-benar kamu? Kakak kangen banget sama kamu. Kakak seneng kamu udah kembali. Saya juga kangen sama kakak. Alia, untuk sementara keluarganya Benny akan tinggal di sini. Nanti saya akan jelaskan semuanya. Mereka boleh tinggal di sini kapan aja, Andre. Mana yang akan menjadi warnamu? Ngapain kamu di situ? Saya mau minum. Kenapa kamu nggak kunciin mereka di kamarnya aja, Al? Seharusnya kamu jangan berikan mereka kebebasan seperti ini. Jangan biarkan mereka bertindak semaunya di rumah ini, Al. Kamu nggak usah khawatir, Andre. Tenang aja. Mereka nggak akan berani ngapa-ngapain. Lagi pula Putri selalu ngawasin semua gerak-gerik mereka. Kalau gitu berarti kebebasan mereka nggak akan lama lagi. Kita akan membawa Olivia ke pengadilan, dan mereka akan keluar dari rumah ini untuk selamanya, Al. Kak, saya lapar. Iya sayang, kakak juga udah nyiapin makanan kok buat kamu. Tunggu bentar ya. Abis ini kita belanja ya sayang.
terus kita nonton film, terus ngapain lagi kamu di sini? Pergi! Saya bilang pergi! Iya, saya pergi. Sesungguhnya dengan kejujuran dan kesabaran melatih melawan hawa nafsu di dalam diri kita. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani.